Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ustaz, para jamaah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, walau mungkin masih ada yang di antara kita sih rotok gerges dedek ya. Karena ini pun usume. Jadi mungkin COVID-nya sekarang itu modelnya tinggi. Jadi Omikron itu tidak sedahsyat COVID yang lalu, Delta. Jadi modelnya COVID Omikron ini kena iki kalau pilek kayak pulau ngeten iki, tapi tulang-tulang ini terasa linu-linu. Jadi banyak yang kena, tapi gak kerasa. Biasa pilek biasa. Seperti itu ya. Tapi nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah ditakuti. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita membahas tentang zakat. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang zakat jiwa, bahwasanya setiap anggota tubuh manusia itu diwajibkan bersedekah. Apabila kita mampu untuk melaksanakan itu, kemarin sudah disebutkan, apabila kita bisa melaksanakan zakat jiwa, membersihkan jiwa kita, qad aflaha man zakkaha, Allah menjanjikan kepada kita kebahagiaan. Allah memberi kita amanah untuk memelihara dan menjaga kesucian jiwa kita. Jika kita bisa mengemban dan menunaikan amanah itu dengan baik, Allah akan mengekalkan wujudnya pada jiwa kita. Artinya seperti ayat tadi, qad aflaha man zakkaha. Maka apabila diri kita, jiwa kita ini bersih, selalu kita kondisikan untuk bersih atau selalu kita bersihkan, maka kebahagiaan hidup yang akan kita peroleh, itu bahasa gampangnya seperti itu. Waman qaba antasaha, tapi wong sing ngregeti jiwanya, maka itu merupakan kecelakaan atau ketidakbahagiaan yang akan ditemui. Itu masalah zakat jiwa yang sampun kita bahas. Kalau saat ini kita membahas syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Secara syariat, syarat wajib zakat itu ada 9. Syarat sahnya ada 4, berarti ada 13 syarat zakat itu bisa terlaksana atau dapat dilaksanakan. Syarat wajibnya yang pertama adalah merdeka, yang kedua Islam ketika balik, syarat keempatnya harta yang dizakati termasuk yang ditentukan syariat. Syarat yang kelima telah mencapai nisabnya. Syarat keenam kepemilikan penuh. Syarat ketujuh telah mencapai haul 1 tahun. 8 bebas dari utang. Dan syarat yang ke-9 melebihi kebutuhan primer. Ini orang-orang yang sudah memenuhi kondisi ini, maka bagi mereka wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi orang yang tidak merdeka secara syariat, jadi orang yang tidak merdeka ini
Kalau saat itu adalah budak, ya. Jadi budak ini orang yang bukan merdeka, orang yang tak bisa itu bebas, tak bisa, karena sistem perbudakan itu orang itu dibeli oleh orang dibeli oleh orang untuk dipekerjakan di rumahnya. Harus Islam ini maksud dari syariat jelas-jelas ya, beragama Islam, balik habis dewasa. Harta yang di zakat ini yang ada ketentuan syariatnya. Yang kelima itu telah mencapai ukurannya dan miliknya sendiri, bukan milik orang. Telah mencapai 1 tahun, 1 haul. Haul itu 1 tahun. Nggak mau Jawa ngarani haul, apa? Haul itu apa? Berarti peringatan 1 tahun. Ya, Jawa cek ngarani pendak pisan itu nggih haul pertama, artinya 1 tahun pertama. Pendak pindho berarti 1 tahun kedua, haul kedua. Aduh, sewune. Dan melebihi kebutuhan primer. Syarat sahnya harus zakat itu harus ada niat, harus dibayarkan kepada yang berhak menerima. Ini syarat sahnya. Dibayarkan ketika sudah 1 tahun, diambil dari harta yang dikenai wajib zakat. Ini secara syariatnya ini, tadi ada 13. Nah, yang kita tidak akan membahas secara syariatnya, karena mungkin Kula Historia sering mempelajari ini. Kita akan mempelajarinya secara tinjauan spiritualnya, secara ruhaninya itu apa? Secara rohaninya atau secara spiritualnya, zakat akan bisa ditunaikan oleh seseorang yang telah 7 ini. Di situ tadi ada 13. Untuk pembahasan kali ini kita ambil 7. 6 dari syarat wajib dan 1 dari syarat sah. Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada seketika kita akan melakukan sesuatu, itu namanya syarat. Ada 6 hal secara spiritual seseorang itu bisa menunaikan zakat. Itu Islam, merdeka, balik, melebihi kebutuhan primer, kepemilikan penuh, bebas dari utang, dan niat. Nah, ini yang akan kita pelajari satu-satu. Yang pertama, zakat itu bisa dilakukan kalau orang itu sudah Islam. Islam yang dimaksudkan secara spiritual ini tidak hanya berarti Islam seperti yang kita pahami secara syariat. Kalau secara syariat tadi dikatakan zakat itu dilakukan oleh orang yang Islam, berarti aturan ini berlaku untuk orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam itu tidak secara syariat. Di sini yang dimaksudkan Islam secara spiritualnya ini adalah Islam itu berarti tunduk, patuh atau pasrah. Makanya sering saya sampaikan ayat yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awakmu aja mati-mati sebelum muslim. Nah, ini sebagian besar mengartikannya ojo mati-mati nek gak Islam. Berarti nek awak dhewe wis beragama Islam oleh mati gitu ya. Kan ngoten artinya nek diarteni Islam sebagai agama. Anak sing gak agama Islam ojo mati sih. Kira-kira ngeten iki cocok dong mboten pengertian ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati-mati sira nek durung Islam. Ada yang mengartikan Islam itu agama. Berarti ojo mati-mati nek gak beragama Islam. Hati-hati nek wis Islam, wis beragama Islam, mati gak apa-apa. Nek sing gak agama Islam, ojo mati sih. Nek ngono nek sampe gak kepingin mati, ojo agama Islam, agama liyane. Nek gak mati, ngoten mulia. Nah, kalau
Kalau kita tidak mengkaji ayat-ayat itu seperti yang disampaikan Mas Gobel tadi, kadang-kadang kita salah paham. Jadi kita jangan sampai kita hanya membaca terjemahnya. Al-Quran itu tidak cukup hanya dibaca terjemahnya saja, atau bahkan tidak cukup dibaca hanya ayat bahasa Arabnya saja. Kadang-kadang kalau panjenengan sedaya itu mementingkan membaca bahasa Arab, tapi gak pernah membaca bahasa Indonesia itu ya opo. Sing diarani ngaji maca Quran, itu diarani maca Quran ya maca tulisan Arab tok itu. Sehingga sering saya sampaikan ketika kita Ramadan sing dikejar nggih mok khatam ping pira iki mok maca tulisan Arab itu. Tapi apakah kita tidak pernah berpikir bahwa membaca Al-Quran itu tidak cukup dibaca tulisan Arabnya saja, tidak cukup itu. Napa mboten asal yo, saya katakan tidak cukup itu saja. Iku yo harus diwaca tulisan Arab itu, khususnya pada saat Ramadan ya harus. Tapi ojo mau ikut toh, maca Quran sak maknane itu bukan sak artine lho nggih, artine. Jangan dipahami maca Quran sak maknane itu padha karo maca Quran sak artine. Nek artine kan terjemahane toh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Niku artine. Lah maknane napa? Kados ngoten niku. Bismillah itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, mengapa yang dipilih itu Ar-Rahman, Ar-Rahim? Dari sekian sifat-sifat Allah kok dipilih untuk gini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kan akhirnya ada penjelasan. Oh maknanya gini. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan cacat atau tidak sukses. Loh, itu maknanya. Jadi kalau kita sudah sering ujian Pombo ati kulimo maca Quran sak maknane, ya bolak-balik diwaca digawe pujian, tapi yo gak tau dilakoni, digawe pujian-pujian to. Tapi gak tau dilakoni, ya gak bener ngoten niku, ya kurang lah nggih. Jadi Islam itu tidak hanya dimaknai beragama Islam. Nah, secara kata Islam itu artinya tunduk, patuh, pasrah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, berarti bisa diartikan awakmu ojo mati sih, nek awakmu gurung tunduk, patuh, pasrah nang Gusti Allah. Nek wis iso tunduk, patuh, pasrah uripmu nang Gusti Allah, mati yo. Ini tidak dijelaskan gitu, bahwa ya apa tunduk patuh pasrah nang Gusti Allah itu. Kadang-kadang kula panjenengan sedaya kan durung iso ya. Pasrah sumeleh nang Gusti Allah dulu bisa. Makanya ojo mati sik nek awakmu sik durung iso pasrah sumeleh nang Gusti Allah. Noto hati, noto pikiran, noto laku kita agar kita itu bisa pasrah nang Allah ini gitu, butuh waktu. Karena nafsu kita tidak menginginkan itu. Nafsu kita itu menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan badan kita. Ini bertentangan nanti, maka terjadi perang. Gitu. Islam itu bermakna tunduk, patuh, dan pasrah. Nah, zakat adalah titipan Allah kepada manusia yang harus dijaga dan ditunaikan sesuai dengan pesan Zat yang menitipkan. Titipan hanya bisa dijaga dan ditunaikan oleh orang yang hatinya telah tunduk, telah Islam, telah patuh, telah pasrah kepada Allah. Zakat itu iso dilakoni nek wong iku atine wis sumeleh nang Gusti Allah. Nah, kira-kira jenengan tanggeti awake dhewe iki ditakoni. Zakat sedekah ini abot apa enteng? Ngekei apa yang kita punya kita berikan pada orang lain. Iki abot apa enteng? Awak iki nglakoni ini.
ngoten. Tapi nek wong wis pasrah yakin nang Gusti Allah enteng. Karena orang yang sudah pasrah patuh nang Gusti Allah itu yakin dawuhe Gusti Allah. Sapa sing ngekeki siji tak balekno 10 sampai 700, yakin sudah. Maka sedekah zakat apa wis sudah kasihkan. Karena Allah tidak akan mengkhianati dawuhnya, tidak akan. Allah nggak akan mengingkari apa yang sudah disampaikan, tidak pernah. Sapa wong sing gawe apik siji, sapa wong sing ngekeki siji tak balekno 10 sampai 700. Tapi apakah kita tanya pada diri kita, yakin tidak dengan ayat tersebut? Oh yakin, ditakoni yakin. Ayo dilakoni zakat sedekah. Duwe apa ae kancane dikei. Sesuai dengan kondisi kita masing-masing kan gitu nggih. Ngoten. Ayo abot tangga ngene iki. Kebanyakan manusia itu abot. Kenapa abot? Nanti ada keterangannya dari yang 7 tadi ini. Oke, jadi zakat itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya sudah Islam, oleh orang-orang yang hatinya telah tunduk, telah patuh, pasrah kepada Allah. Panjenengan kersani kiai-kiai dhewe. Wis contone Mbah Thoyib ngoten niku lho ya. Ya Mbah Thoyib pun niku. Udah Mbah Thoyib niku. Semengko ben Jumat ngekeki wong mangan sak mono wae. Nah, duit teko ndi wong Mbah Thoyib niku boten cabut gawe. Secara fisik kan kelihatannya Mbah Thoyib niku boten cabut gawe. Kok iso ngekeki mangan wong sak mono wae. Ben ngoten niku. Kan nggak masuk akal nih, masuk akal. Tapi orang-orang seperti ini sudah pasrah, sudah tunduk patuh. Perintah Gusti Allah ini gitu dilakoni, dilampahi. Nggak ragu sudah. Janjinya Gusti Allah seperti itu nggak ragu. Lah, kula panjenengan sedaya sing ragu dengan janjinya Gusti Allah, berarti kula panjenengan dereng Islam. Islami gurung 100%. Ya untuk Islami ya, tapi gak 100%. Karena belum yakin. Maka zakat itu akan bisa dilaksanakan kalau orang itu sudah Islam, kalau orang itu sudah tunduk, hatinya sudah tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Nah, orang-orang yang mau melakukan seperti ini, melakukan zakat karena ketunduk patuh dan pasrahnya kepada Allah, Allah melimpahi mereka rahmat. Wong sing gelem nglakoni zakat kaya ngene iki, niki dijanjeni Gusti Allah akan diberikan rahmat. Tetap. Allah akan melimpahi mereka rahmat karena hati mereka tunduk dan tidak pernah berpaling dari Allah, yakin untuk melaksanakan perintahnya Allah, untuk mendatangi panggilan-panggilan Allah. Niki Allah akan melimpahi rahmat, memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang mau melaksanakannya. Mereka inilah yang senantiasa mendapatkan limpahan wujudnya. Ayat ini, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'at kubuha billadzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Semua makhluknya ini dikasih sayang, diberi kasih sayang oleh Allah. Maka akan aku tetapkan rahmati Gusti Allah itu, kenikmatan yang diberikan Allah kepada makhluknya itu akan ditetapkan,
tetap terus dikekno. Ini janjinya Allah untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman, termasuk orang zakat, orang yang menunaikan zakat. Kalau dipotong, nah, kalau diringkas gitu, kalau disesuaikan dengan bahasan, rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu dan akan ditetapkan untuk orang yang mau menunaikan zakat atau sedekah. Niki Quran lho nggih. Nah, mosok kula panjenengan sedaya sik ragu ngene iki. Sapa wong sing gelem ngetokno zakat, gelem ngetokno sedekah, dikasih sayangi oleh Allah, seterusnya ditetapkan rahmatnya. Nek kula panjenengan sedaya mesti disenengi karo Gusti Allah. Urip niki terus yo napa? Sing sering kula gambaraken, anak iku nek wis disenengi karo wong tuwa. Napa kula panjenengan sedaya duwe kanca loman, jenengan iku disenengi kalau kanca sing loman mau. Kira-kira nek kanca loman mau duwe apa-apa mesti eling karo jenengan kan ngoten. Dikasih sayang. Niki kula panjenengan sedaya harus yakin dawuh Gusti Allah ngeten iki, harus yakin. Rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang yang mau menunaikan zakat. Nah, kalau sudah kita yakin, kita pasrah, tunduk kepada perintah Allah, patuh pada perintah Allah, maka itu harus kita lakukan. Apapun zakatnya, zakat secara fisik maupun zakat jiwa kita kemarin itu harus kita lakukan. Nek kula panjenengan sedaya pun tunduk patuh karo perintah Gusti Allah. Artinya wong wis Islam atine. Tapi wong sing gak gelem menunaikan zakat, berarti wong iku gak tunduk, gak patuh karo Gusti Allah. Padahal ya soge secara fisik nggih, soge secara fisik. Duwe apa-apa gak tahu sedekah, apa-apa gak tahu zakat. Apa-apa upaman nek ngekeki wong. Berarti wong iku gak yakin karo Gusti Allah. Wong iku gak patuh karo perintah Gusti Allah. Wong iku gak tunduk karo perintah Gusti Allah. Berarti wong iku cek durung Islam. Agamane tok Islam, tapi atine cek durung Islam. Paham iki nggih? Nggih. Nah, kula panjenengan sedaya gak usah nuting wong, ayo dikoreksi awake dhewe-dhewe. Aku iki wis termasuk wong Islam apa durung? KTP ki wis Islam KTP ku. Tapi awake iki patuh gak nang Gusti Allah, perintah gak Gusti Allah patuh gak? Perintah-perintah syariat sing ketok ngono iki, perintah syariat sing ketok niku lho, patuh mboten? Tunduk mboten? Nah, patuh tunduk akhirnya pasrah itu kan, kalimat pasrah itu kan opo jare kan, opo jare Gusti Allah itu pasrah. Tapi kalimat ini kudu memang harus dipahami benar. Ojo kok ngomong kayak omongan tok. Ini ki sopo jare Gusti Allah ini. Tapi hati ini sakjane gak ngono, ngersuloan, gak duwe duit ngersulo. Ya, awak dikai loro ngersulo, itu gak pasrah. Bon, ya, niku yang pertama. Yang kedua, zakat itu akan bisa dilakukan bagi orang-orang yang sudah merdeka. Syarat kedua dari zakat adalah merdeka atau kebebasan dari kepemilikan dan kekuasaan orang lain. Atau kalau bahasanya di zaman Kanjeng Nabi, bebas dari budakan. Kita bisa melakukan sedekah atau sedekah zakat itu bisa terlaksana apabila diri kita ini merdeka, apabila diri kita itu tidak terikat, tidak dalam kekuasaan orang lain, tidak dalam tekanan orang lain, tidak menjadi budak orang lain atau budak yang lainnya. Karena budak ini kan kekuasaan.
budak ini tidak wajib zakat karena hidupnya dikuasai orang lain, maka tidak bisa mereka itu melakukan zakat. Diperbudak oleh, misalnya diperbudak oleh pekerjaan. Cara saat ini perbudakan secara fisik seperti zaman Kanjeng Nabi tidak ada sudah, tapi ada perbudakan bentuk lain. Contoh diperbudak pekerjaan. Nyambut gawe ya. Gak iso ninggal nyambut gawe balas itu gak iso. Sampai melok tahlilan itu gak kober. Lah apa gak tahu melok tahlilan, waduh pekerjaan wakil ini. Mosok gak kena ditinggal belajar. Wah gak iso. Mosok nyambut gawe sedina semua ki beleng ngono tahlilan pisan ngene kok gak melok. Itu namanya mereka diperbudak oleh pekerjaan. Ambek pekerjaan ini gak wani ninggalno, tapi ambek ibadah wani ninggalno. Itu berarti diperbudak. Orang seperti ini tidak mungkin akan bisa melaksanakan sedekah. Diperbudak kekayaan, diperbudak uang, sing dipikir duwe ae wedi kelangan duwike. Wedi kelangan bono dunyoe. Enten yang iki. Di Quran pun dikatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa adada. Kelompokno duwe diitung dhewe. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa adada. Yaksabu anna malahu aklada. Mereka menganggap bahwa harta kekayaan sing dikelompokno sing diitung-itung itu akan mengekalkan kehidupannya. Kalah, gak ngono ternyata, gak ngono. Nanti kalau kamu seperti itu, kamu akan dimasukkan kepada kutoma, neraka kutoma. Uripmu gak akan tentram. Nek awakmu mikir dunya wae tapi lali ibadah. Uripmu gak katene urip iso tentrem, gak iso ayem. Wedi nek dunyane ilang, iso-iso omah itu dipager kok kabeh mumet dukur. Aja sampai tanggane iso mlebu. Enten nggih ngeten iki. Tipe wager mumet apa carane tangga gak iso mlebu sampai sing ngekekno undangan gak iso. Ternyata Allah mengatakan enggak, ngono iku gak akan mengekalkan hidupmu. Ndak, kebahagiaan ndak akan terus ada pada dirimu. Uang nek duit koyo ngono iku. Ya. Wedi dunyane ilang. Ya akan mencari yang lain terus kepingin dunia itu tambah akeh. Allah di jamaah ngumpulno jamaah malah ngumpulno duit kau terus. Ada dan dihitung-hitung. Kok ngene, hilang titik udah wis sumpek atine. Orang-orang yang seperti itu namanya diperbudak harta benda. Orang yang hidupnya diperbudak harta benda yang tidak merdeka itu tidak mungkin mau melaksanakan zakat. Nah ini harus kita koreksi diri kita. Awak dewi kita termasuk diperbudak apa? Macam-macam kan itu ya. Ada diperbudak jabatan, sing dipikir jabatan aja. Sampai gak mau beribadah, sampai aturan-aturannya Allah ditabraki kabeh oleh kepingin melanggengkan jabatan. Betul loh. Jadi jabatan apapun, kadang-kadang tadi ketua RT ya gengsi ya, gak gelem ganti. Gak gelem ganti loh. Ya gak oleh apa, iya gak oleh apa-apa, tapi nek gak ganti iku lho terus pepleh ngono lho. Wingi kan diseluk Pak RT apa ngono, tapi saiki wis gak ganti. Ya pepleh. Maka kadang-kadang orang pensiun itu, pejabat-pejabat yang pensiun itu biasanya sindrom, ya, sindrom post power, sindrom berhenti dari
pekerjaan biasanya dihormati orang lain. Kados kula ngeten iki dan pengawas nih. Jadi pengawas niku nek teng sekolahan waduh dimulyakno karo sekolahan. Kepala sekolah apa carane pengawas iki dimulyakno. Mending nek wis pensiun gak dadi pengawas, nang sekolah yo gak direken sampai kepala sekolah. Paling yo Pak mau Pak ngono to. Tapi nek ngene iki dimulyakno karena wedi sekolah wedi tekani pengawas wedi dikai biji elek dan sebagainya. Maka harus diperlakukan dengan baik gitu. Tapi kok nek wis pensiun biasa dihormati wong terus gak dihormati wong, post power syndrome, menjadi ketakutan. Maka bagaimana caranya kekuasaan itu harus langgeng, seperti Pak Harto sampai jadi 32 tahun jadi presiden. Itu harus kita lawan hal seperti itu dalam diri kita. Ojo sampai awak ini kepingin sing koyo ngene. Kalau seperti itu hidup kita tidak merdeka, maka kita tidak akan bisa melaksanakan zakat sedekah itu nggak bisa. Orang mana diperbudak bojone, wedawi ada bojone kok wedi. Ya, akhirnya jangan sedekah yang ketok bojone, gak sido. Lah apa Mas? Enggak apa-apa. Lah iku apa sing-sing nokan. Adalah arep sedekah. Ana wong amen jangan ngekeki rada akeh ana bojone. Karena wedi kan kayak piro? Rong gak usah 500 sae. Ngamen kok dikeki 2000. 500 lho. Ya dibalekno dijupuk dhuwit 500. Itu diperbudak oleh istrinya. Oh, macam-macam kegiatan. Maka kita akan sedekah lebih banyak karena terus ketonangan bojone gak wani sedekah. Arep pengen kei tanggane apa? Jangan nang sampean. Iku lho jangan kei iku gak usah. Bojone ngono gak ono sing arep kok. Gak usah, Pak. Bosok lak wis ah. Gak usah dikekno wong. Ya wis gak budal. Dan sebagainya, perbudakan itu tidak merdeka, hidupnya yang tidak merdeka seperti ini. Orang itu nggak mungkin akan bisa melaksanakan zakat atau sedekah. Zakat hanya bisa ditunaikan oleh manusia yang merdeka. Karena merdeka, manusia tidak merasa terpaksa menjaga dan menunaikan amanah dari Allah. Bebas, sakarepku. Gak diperbudak oleh harta benda karena merasa harta benda itu titipannya Gusti Allah. Ya wes, tidak diperbudak oleh jabatan. Masih aku gak tadi pejabat, gak tadi opo, gak masalah. Loh enak kan, urip kan enteng akhirnya. Gak diperbudak oleh harta bendanya, gak diperbudak oleh istri atau suaminya. Ono bojo, kalau bojo sedekah ya tetap sedekah. Itu orang merdeka. Jadi tidak merasa terpaksa menjaga dan menunaikan amanah dari Allah. Karena kemerdekaan itu manusia dapat berupa apa saja, atau dapat berbuat apa saja. Nah, kecenderungan ini karena kemerdekaan itu kadang-kadang digunakan yang tidak tepat. Nah, betul. Kalau kemerdekaan ini digunakan dengan baik, maka hasilnya akan baik. Tetapi kemerdekaan ini kadang-kala manusia itu menggunakan yang tidak tepat. Jadi manusia itu yang makhluk yang diberikan kemerdekaan oleh Allah. Yang kemarin sudah kita bahas ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita dikasihkan dua potensi tersebut. Kita dikasih kemerdekaan untuk memilih, untuk berbuat apa sakarepmu. Berbuatlah semaumu, tetapi ingat bahwa setiap perbuatan akan membawa dampak. Ini di dalam hadis qudsi kan disebutkan seperti itu. Cintailah segala sesuatu sakarepmu. Tetapi ingatlah bahwa apa yang kamu cintai suatu saat akan kamu tinggalkan. Nah, seperti itu. Nah, di saat kita mempunyai kemerdekaan ini adalah sifat hakikat sifat manusia atau hak asasi manusia, sifat dasar manusia.
Manusia itu adalah makhluk yang diberikan kemerdekaan. Kalau makhluk-makhluk yang lain tidak ada sifat kemerdekaan itu tidak ada. Malaikat di pokoknya didhawuhi Gusti Allah itu sami'na wa ata'na, tidak pernah membantah. Atau tumbuh-tumbuhan itu didhawuhi kan Gusti Allah, awakmu tumbuhan ngene, tugasmu ngene, ya pun tidak akan berubah. Gedang ya, cukul gedang ya Allah, gedang, tidak mungkin gedang nanggur gedang cukul po atau gedang woe po, tidak mungkin. Makhluk-makhluk seperti itu tidak ada pilihan. Sami'na wa ata'na. Hewan-hewan juga begitu, tidak ada pilihan. Wedhus ya sampai mati tetap tadi wedhus, kucing sampai mati ya tadi kucing, tidak akan berubah kucing jadi harimau, tidak akan. Makanya manusia yang diberikan kemerdekaan. Nah, sifat kemerdekaan inilah nanti yang akan menanggung tanggung jawab. Kalau kamu memilih yang baik, maka dampaknya juga akan baik. Tetapi kemerdekaanmu kamu salah gunakan, maka yang kamu dapat ya sesuatu yang tidak baik. Nah, kalimatnya di sini dikatakan karena kemerdekaan itulah manusia akhirnya bisa merubah dirinya menjadi apa saja. Merubah dirinya menjadi apa saja. Nah, dawuh Kanjeng Nabi ini. Di akhirat nanti ruh manusia akan diperlihatkan dalam wujud sejatinya. Ada yang berbentuk monyet, ada yang berbentuk anjing, asu, ya. Ada yang berbentuk harimau, ada yang berbentuk babi, ada yang berbentuk ular, kalajengking dan sebagainya. Yang mungkin sering kita dengarkan dari para kiai, menungso itu dibangkit nol teko kubure, iku wajahe bermacam-macam sesuai lakune biyen no dunya, kan sering ya dengar ini katanya ini. Nanti di akhirat kata Rasulullah, menungso itu akan diperlihatkan wujud sejatinya. Biyen dunya ya apa? Ada yang berbentuk monyet. Menungso itu kadang sakjane menungso tapi dadi monyet, dadi bedes. Ya apa menungso sing model bedes gitu lho. Lah bedes niku ya napa? Senengane. Kali ngoten iki. Makanya ana wong Jawa iku, oh anjane bedes. Berarti wong iku dadi bedes tapi belegere menungso tapi karakternya karakter bedes. Betul Kanjeng Nabi matur ngoten. Jadi dengan kemerdekaan kula panjenengan kita bisa berbuat apapun yang kita inginkan. Arep apik monggo, arep elek ya monggo. Elekmu koyo bedas, sing senengane nakal, sing senengane jahil koyo ngono iku. Jahat. Nah. Bedas ya gak pakai guyu ya. Ngono cowok. Angkane wong jahat, kok dilokno bedas. Oh, bedas iki. Asu, wong asu itu gimana? Karakternya asu itu gimana? Karakter asu itu menjilat, setia pada yang dijilati. Makanya wong nek ngatok-ngatok itu bisa dibahasakan orang itu menjilat seperti anjing. Dikai panganan menang, nek dikai panganan ngeraya, ngakot. Menungso nggih ngeten sing model ngoten niku nggih. Harimau, ana sing kaya babi, ana sing kaya ula. Ini ular, sing ula sing bahaya ular berkepala dua. Wong sing model ular berkepala dua niku ya napa? Rono oke, rene oke, londo menang melok londo. Indonesia menang melok Indonesia, Jepang menang melok Jepang. Iki ular berkepala dua. Ah, bahaya memilih gak kena dicekel ulo ini lunyu. Nah, ana sing sifatnya kaya ana jengking ngentupan nang dindi ngentup bae. Ada yang seperti tawon ndas lho, terus ngentupan uripe ngentupan gawe lara wong uripe. Enten nggih menungso padha ngeten iki. Ini kebebasan kemerdekaan yang diberikan Allah, kalau kita salah menggunakan akan menjadi seperti itu. Ya. Kalau sudah Kanjeng Nabi matur sing kados ngeten iki, ya itu benar adanya. Saiki nek dunya mungkin gak iso terus dirupakno dadi bedes ta.
Tetapi nanti kalau atau para kiai itu wis mati terus dibangkitkan dari kuburnya, manusia itu akan bangkit dari kuburnya sesuai dengan amal perbuatannya. Sing biyen senengane maca Quran, iku tadi wajah berseri-seri dan sebagainya gitu. Sing biyen senengane salat, akan ada sinar di wajahnya kan gitu. Sing biyen senengane sedekah akan seperti ini. Ya, itu yang diceritakan saat Nabi Isra Mi'raj itu nggih. Nabi Isra Mi'raj itu ketemu wong model ngene, ketemu wong model ngene, ditanyakan kepada malaikat Jibril, iki wong model ya apa kok ngene iki wong model ngene iki biyene dunyane ya apa dan sebagainya. Bahkan itu nanti di saat kita hidup di dunia ini pun akan nampak ya. Kadang-kadang jual hati pestung ngasuh anak-anak, pestung ngasuh anak-anak itu apa? Vertikal itu ngasuh anak-anak kan yang kalimatnya dulu ya. Ini jadi zakat itu akan bisa dilaksanakan orang yang hidupnya merdeka, orang yang hidupnya tidak diperbudak apapun. Tetapi selama orang itu diperbudak oleh apapun, maka dia tidak akan bisa untuk mengeluarkan zakat dan sedekah. Maka kita harus hati-hati. Syarat yang ketiga, zakat itu akan bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang baligh dan atau berakal. Orang baligh secara syariat baligh itu dewasa ya, secara syariat. Arek lanang dikatakan baligh itu nek wis tau ngipi ngono iku. Arek wedok nek wis men kan ngoten iku nek ukuran baligh secara syariat. Nah, secara hakikatnya gimana yang dimaksud dengan baligh itu? Orang yang baligh berarti orang yang telah mencapai kemampuan sempurna untuk memilih, tekanannya ini memilih. Wong sing iso mempunyai kemampuan memilih endi sing bener, endi sing gak bener, sehingga pertanggungjawabnya menjadi sempurna. Itu yang disebut baligh. Wong sing iso milih, ngerti dan milih endi sing bener lan endi sing gak bener, dan dia akan melakukan sesuatu yang benar, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi baligh atau dewasa itu bermacam-macam ukurannya seperti itu. Nah, bisa membedakan oh ini sing bener gini, sing gak bener gini. Kadang-kadang uang itu wis sepuh secara umur, tapi sik gurung baligh, sik gurung dewasa. Sifatnya sik koyo arek ae, sik koyo arek cilik senengane koyo arek nom-nom ngono iku. Wis tuwek, awake iki wis tuwek. Tapi kelakuane sik koyo arek nom enten nang ngono. Dikandani gak kena. Awake iki wis tuwek. Wis tidak karo mati, ayo nang ibadah sing gak kena ini. Sik senengane karaokean ae. Bendino di warung karaokean. Wis tuwek, manggone gak ono kono maneh wisan. Oh sik kono ae ku gone arek nom-nom. Ya. Ya kan kata begitu nggih. Iki berarti mereka itu gak dewasa, wis tuwek tapi gak iso berlaku dadi wong tuwek, njaluk menang dhewe ae. Kan itu. Njaluk menang dhewe gak kena dikandhani. Wong angel dikandhani. Enten gitu. Kudune kan sudah punya pengalaman hidup yang panjang sehingga bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kula wau diceritani kanca kula. Kanca SMP biyen, berarti wis umure padha karo kula. Aku takon dak, "Lha bojoku iki ngene iki ya apa carane ngandani sing enak?" Diewangi salah, gak diewangi
ya salah, bojone tetep disalahno ae. Engko sing wedok niku wau sambat kali kanca kula, lah kalau pernah bolak-balik diewangi salah, gak diewangi salah. Sambat ambek kanca kula mok guyu tok iya ya salah. Repot bojomu nek ngono iku. Engko aku ngandani arek-arek tak ngene jari memanjakan. Engko gak tak kandhani jari aku membiarkan anak-anak. Golekno wijolno liyane. Wijolno liyane. Wis tuwek kok jek ngono iku lho ya apa. Engko anak iku dikongkon ngene kudu ngene. Sampai arek itu ditekan nek sinau kudu iso koyo ngene iki. Wis gak zamane. Ya akhirnya saya wis sing sabar jawab kula nggih ngoten. Sing sabar. Lha apa katanya diewangi salah, gak diewangi ya salah, guyu tok ya salah, meneng ya jare gak ngreken. Kira-kira ya napa? Ngeten iki. Ini adalah contoh orang yang tidak bisa dewasa. Njaluk menangi dhewe. Apapun yang diinginkan harus dituruti sampai ngeten terus. Misalnya tak ya, takok lorong tu ngono. Apa ya tombole lorong tu? Iku kudu dijawab. Misalnya gak jawab, aku gak ngerti, tetap salah. Ditakoni gak gelem jawab. Lah dokter kan. Repot kudu jawab dan bener ya harus. Ini ya, contoh orang dewasa atau orang-orang yang sudah tua secara usia tapi belum balik, belum dewasa. Karepe ngono dituruti, jaluk dituruti wong jenenge rumah tangga nggih. Rumah tangga, nikah itu artinya adalah menyatukan dua orang secara rohani, secara fisik dan rohani. Jadi menyatukan dua karakter itu ya kudu saling mengisi kan, ada yang dikorbankan ya, untuk demi kebahagiaan. Gak oleh terus jaluk menang dewe, gak bisa. Nah, itu kalau orang dewasa berpikirnya seperti itu. Ya, saya punya kepentingan ini, tapi di saat untuk kebersamaan, kepentingan saya ini harus saya korbankan demi kebersamaan. Kudu ana sing ngalah, ya kudu ana sing ngekeki, ya saling mengisi, ya kan ngoten. Kudune ngoten lah nek dalam rumah tangga terus njaluk menang dhewe ya gak iso. Bejat akhirnya. Maka itu dikatakan orang yang secara fisik usianya sudah tua tetapi mereka belum balik, belum bisa mikir ya apa caranya dadi wong tua. Banyak orang-orang semacam ini banyak. Ya. Perilakunya tidak mencerminkan orang yang sudah berusia tua. Jadi orang yang sudah berpengalaman, manis asinnya kehidupan itu semua kan sudah tahu kan harusnya kan malah menjadi dewasa. Balik merupakan penyempurnaan dari sifat kemerdekaan tadi ya. Karena orang yang merdeka harus disertai dengan kemampuan untuk bisa memilih antara yang baik dan tidak baik, sehingga dia tidak keliru dalam menentukan arah hidupnya. Jadi selain kita itu punya sifat merdeka, kita juga harus punya sifat balik, harus punya sifat dewasa. Iso milih iki sing apik, iki sing gak apik. Sehingga dengan seperti itu kebebasan kita tadi akan terarah. Kita boleh melakukan sesuatu sakarepe awak dhewe. Tetapi awak dhewe harus ngerti endi sing apik, endi sing gak apik. Endi sing apik kanggo kita dan endi yang paling tidak lho. Endi sing apik kanggo awak dhewe dan endi sing gak apik kanggo awak dhewe. Mangan iku apik. Tapi nek kakean kira-kira ya apa? Sampeyan muangan enak, wah enak rek mangan iki. Entek 3 piring. Jadi boleh gak enak. Maka kalau kita dewasa maka tidak akan melakukan sampai makan tiga piring. Ngoten. Wah, aku mangan akeh-akeh tambah gak karu-karuan dadine awak iki. Lah itu kan dewasa. Isok memilah, oh iki apik iki gak apik. Dalam kondisi koyok ngene iki
akeh penyakit ngene iki, ya apa awak ini harus bertindak. Kan ngoten. Ojo terus gak ono corona iki gak ono lho, ngene ku gak dewasa jenenge. Wong kenyataane akeh sing mate. Ayo ngomong apa sampean? Gak ono corona iku. Bujuki tok ae. Ngono diomong nang wong akeh. Itu orang yang tidak dewasa gitu. Enggak tuh. Corona itu ada, bukti akeh sing mate. Masalah itu penyakit gawenan apa gak gawenan. Wes dudu urusan sampean, sing penting sampean jogo ya apa carane awak iki gak kena masyarakat lingkungan kita iki ya gak kena. Aja terus yang ngomong gak ono, wong kenyataane ya Juli akeh sing mati. Terus dikandani kudu ngene gak gelem. Nah, tak ngono-ngonoan. Iku nek sing ngomong wong biasa, gak berpengaruh pada orang lain, tapi nek sing ngomong tokoh, wong sing duwe jamaah, omongane dinut wong. Misale kula ngeten. Ora jamaah gak ono corona, gak ono wis, gak ono bebas ae. Kok nek mate tanggung jawab gak sing ngomong ini iki? Oh, itu. Kalau orang dewasa berpikirnya, aku gak yakin nek corona iku ono, misalnya nek wong dewasa. Tapi gak tak omong nang wong-wong. Ya, wong-wong kayak hati-hati ya. Terus tak omong gak ono padahal akeh sing mati. Ini bukan ini orang yang dewasa, bukan ini orang yang balik. Betul ya? Nah, maka balik atau dewasa ini harus gandeng dengan sifat merdeka tadi. Jadi zakat itu akan bisa dilaksanakan kalau orang itu tidak tertekan, tidak hidupnya merdeka dan dia juga dewasa. Oh, anjane agama merintah zakat itu tak ingin wong sing duwe kelebihan memberikan kepada mereka yang masih dalam kondisi kurang supaya kehidupan bisa seimbang, tegak jomplang. Nah, itu kan salah satu contoh orang itu punya kemerdekaan dan bisa memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Balik dari sisi rohani adalah ketika rasa batin seseorang, rohani seseorang telah matang dan mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ini namanya balik. Wis tutup. Wong sing dikatakan wis dewasa secara rohani adalah orang yang mampu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Kula panjenengan sedaya selalu menyadari bahwa Gusti Allah ini selalu bersama kita, selalu melihat kita, selalu ngopeni awak dhewe iki, selalu mendidik kita, menuntun kita, dan Allah selalu ada untuk kita, dan itu kita rasakan. Itu orang yang sudah dewasa secara rohani. Sak piro ilmune, sak dukure ilmune, tapi nek gak iso ngrasakno hadire Gusti Allah dalam kehidupannya, wong iku dikatakan belum balik. Pinter ceramah, mondok ketuk ndite, tapi nek gak bisa merasakan hadirnya Allah dalam kehidupannya, orang itu dikatakan cek belum balik, cek belum dewasa. Kula niki gadah kanca, dia gak oleh nyambut gawe, tapi gawe ya gak ngekei lojo nang bojone. Kira-kira ya napa? Gak oleh nyambut gawe. Aku sing tuku wong wedok gak wajib nyambut gawe. Dalil kan? Wong wedok gak wajib nyambut gawe. Sing wajib wong lanang. Tapi gak pernah ngekei duwe bojone kan. Lah ya sumpek. Repot. Tapi sampai saiki ya ngono iku, terus ngono iku. Kula mikir, ya ngerti agama, kok iso gak tanggung jawab nang keluargane piye. Berarti ilmunya sih belum dewasa, belum bisa merasakan hadirnya Allah kepada kita. Bagaimana Allah memerintahkan kita bersikap pada keluarga, Allah memerintahkan bagaimana kita bersikap pada istri kita dan anak-anak kita.
Itu adalah amanah yang harus kita tunaikan. Ya apa caranya? Ngopeni bojone, ngopeni anak-anaknya. Dan memang iya dalilnya wong wedok iku nduk omah kudune wis nganggur, ngopeni omah tok sing gabut gawe wong lanang. Nek cukup, nek gak cukup. Dan sebagainya, okay. Ada orang seperti itu. Jadi sopo ae gak pandang iku wong biasa atau sudah kiai, tapi kalau hidupnya belum bisa merasakan kehadiran Allah di setiap saat, berarti wong itu belum dewasa. Nah, ini kalimatnya di sini. Balik dari sisi rohani adalah ketika rasa batin seseorang, hati kita, jiwa kita telah mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ini harus dengan latih, ya. Bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita, Allah itu selalu mendidik kita, Allah itu selalu mengarahkan kita. Karena Allah itu adalah Rabbun, Allah itu Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mendidik kita, Tuhan yang mengarahkan kita. Nanti kalau panjenengan selalu eling nang Gusti Allah, hasil dari sholat kita 5 waktu itu kita terus berkomunikasi, omong-omongan karo Gusti Allah, walaupun tidak dengan ucapan tapi dengan batin kita itu selalu komunikasi, ngomong karo Gusti Allah, curhat, bahkan mungkin curhat kan panjenengan nang Gusti Allah, ngomong, ya Allah kula niki ngeten-ngeten, ya Allah anak kula niki ngeten, ya Allah terus ngoten niku. Nah itu berarti kula panjenengan selalu ingat akan kehadiran Allah. Kita sadar bahwa Allah itu memang bersama kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Panjenengan aja kok ngomongnya ambek usik ketok, tapi Allah kan tidak bisa dilihat secara fisik, tetap panjenengan Allah. Makanya di ayat Al-Qur'an itu Dalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Aja terus percaya Allah ono iku mau percaya untuk lambe tapi tidak dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Allah itu dekat dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, itu tidak pernah. Cuma kita yang sering meninggalkan Allah. Kita merasa bahwa Allah itu gak ono. Gusti Allah itu ono nek wayah sembahyang ngono. Allah eling nang Gusti Allah. Nek gak sembahyang gak eling karo Gusti Allah belas. Ayo monggo dilatih bahwa Allah itu selalu hadir setiap saat, sampai yang sering saya ceritakan, walaupun kita tidur Allah itu ngopeni awak dhewe. Kalau kita bisa melaksanakan seperti itu, bisa merasakan hadirnya Allah seperti itu. Tapi jangan mula ngomong ngeten iki enten piye niku. Jamaah sing ngomong ngeten, tapi bukan jamaah lanang-lanang. Kula nate ketemu Gusti Allah niku Pak. Nate ketemu Gusti Allah niku. Gak iso. Nabi Musa lho kula ceritaken nggih, Nabi Musa ketemu Gusti Allah cemapet. Iku cek sinari tok lho, bukan babnya lho. Musa kok nek kepengin roh aku, noleh nang kono. Nek kono noleh kono jek sadar, berarti kok iso delok aku. Noleh dek cemapet Nabi Musa. Tapi enggak bisa. Gitu loh, tuh ngomong aku ketemu Gusti Allah secara fisik jangan. Hati kita yang berkomunikasi terus dengan Allah. Orang yang sudah balik secara rohani pasti akan menunaikan zakat dengan baik karena dia telah menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Maka dia akan selalu memenuhi panggilan Allah setiap saat. Dia menyadari panggilan Allah setiap saat dalam hidupnya. Bahwa Allah itu perintah ini, Allah itu gak mulai ini, Allah mau kenawak dewi kudu ini. Di saat saya butuh ngomong, ojo sering-sering curhat nang kancane, apa mana diomong nang wong akeh. Wong iku nek diomong di jujur hati, kira-kira akeh sing ngekeki solusi apa akeh sing nambahi. Siapa pirang-pirang dina kaya ngene iki nyambut gawe gak lancar. Iya padha. Aku yang ngono. Ngono ya. Terus gak usah curhat nang wong ya oleh secara fisik kadang-kadang kita itu memang perlu curhat nang orang untuk melegakan hati. Tapi curhatlah kepada orang yang memang bisa memberikan solusi. Panjenengan anggap wong iki iso memberikan jalan keluar. Ojo terus ngomong lho. Apa maneh ngomong lho HP lho WA lho apa.
dibaca sak grup. Ya kadang-kadang kalau ningali WA yang itu tukaran WA. Adi wong roh kabeh, apa kadang-kadang status omonganmu gak cocok ambek lakumu, kok iki status. Aku lah maca ge so. Ora iki sing dimaksud kan. Tukaran dilepono status WA lah ya. Nah, kita aja kalau kita susah, kita sudah susah, kau pun nang Gusti Allah. Cuma kita kadang-kadang gak lejar, gak ngomong ambil ceketok itu loh gak lejar. Jangan sampai ngomong batin tok Gusti Allah itu tahu. Maka kita kondisikan, kita latih diri kita untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Yakinlah bahwa Allah itu ada di sekitar kita. Gambarannya sih gampang. Yakinlah bahwa Gusti Allah itu ada di sekitar kita dan mendengarkan ucapan kita, mendengarkan keluh kesah kita. Paling tidak gitu. Makanya orang yang dikatakan ihsan di pelajaran syariat ini, ihsan itu beribadah seperti kita melihat Allah, atau kalau tidak seakan-akan maaf. Oke, kalau tidak Allah itu kita harus punya anggapan bahwa Allah itu selalu melihat kita. Itu kan ihsan. Berarti kita harus selalu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak sendirian, walaupun secara fisik awak dewi sendirian, karena wong belas. Tapi di situ tetap ada Allah yang memperhatikan kita dan merawat kita. Yang harus kita latih. Ya. Ayo dilatih terus nonton ini. Makanya kiai-kiai itu biasanya memberikan taurikoh untuk bisa ingat Allah dengan wirid-wirid kan gitu. Taurikoh itu artinya jalan. Ya, torekot gitu, jalan. Wiridan iki ping sakmene. Tujuannya supaya kita selalu ingat Allah. Tujuannya, nah engkau nek wis terlatih betul wiritane mau Allah di wiritane betul. Nek disampingkan mana menjadi betul wiritane. Nah, tapi kalau orang itu ditorikat oleh mursyidnya biasa dikai wiritan rada dawa. Iki waca ping 1000 piro, ping 3000. Ngoten niku. Cuma kadang-kadang kalau panjenengan salah paham, berarti wiritan itu yang manjur. Nah, wiritan itu adalah torikah untuk kita itu selalu mengingat Allah. Yeah. Jadi orang balik secara rohani itu adalah orang yang bisa merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan sehari-harinya. Pun ngantos balik untuk pertemuan mendatang kita bahas tentang syarat berakal itu yang apa, kemudian melebihi kebutuhan primer, kepemilikan sempurna, bebas dari utang kan. Pun kata ikan saged dilaturaken, monggo kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan napa ingkang kita bahas dalam menika kula panjenengan sedaya dibarengi kekuatan dari Allah saged memahami sehingga kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.